Di video kali ini kita akan belajar cara menentukan letak simpul dan letak perut pada gelombang stasioner. Seutas kawat panjangnya 100 cm direntangkan horizontal. Salah satu ujungnya diketarkan harmonik naik turun. Frekuensinya 1/8 Hz, amplitudonya 16 cm, sedangkan ujung lain terikat. Berarti ini gelombang stasioner ujung terikat ya, Dek ya. Nah, getaran harmonik tersebut merambat ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 4,5 cm per sekon. Pertanyaannya adalah tentukan letak simpul keempat dan perut ketiga dari titik asal getaran. Nah, adik-adik, data yang diketahui di soal sudah saya tuliskan ya. Di sini ada panjang kawat, frekuensi, amplitudo, dan cepat rambat. Yang ditanyakan adalah simpul keempat dan perut ketiga. Nah, gelombang stasioner ujung terikat kalau digambarkan nanti kurang lebih seperti ini. Jadi ceritanya di sini ada sebuah kawat ya. Ujung kiri kawat itu diketarkan terus-menerus naik turun. Sementara ujung kanan kawat itu diikat ya. Misalkan pada sebuah tiang. Makanya disebut ujung terikat. Nah, karena terikat, maka nanti di sini akan terbentuk apa? Simpul ya. Jadi ini namanya simpul. Ini simpul ke berapa? Ini simpul ke 1. Yang ini simpul ke 2. Ada simpul nanti ada perut ya. Nah, ini disebut perut. Ini perut ke 1. Berarti ini simpul 1, simpul 2, ini perut 1. Kalau yang ini simpul 3. Lalu yang ini perut 2 ya. Jadi perut 1, perut 2, kemudian ini perut 3, perut 4, perut 5, perut 6 dan seterusnya ya. Ini simpul 1, simpul 2, simpul 3. Maka ini simpul ke-4 ya. Ini simpul 5, simpul 6, simpul 7, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu adalah letak simpul keempat. Berarti ini yang ditanyakan ya, terhadap titik asal getaran. Titik asal getaran itu di sini ya. Jadi di sini itu digetarkan terus-menerus ya. Ini disebut titik asal getaran. Nah, adik-adik, untuk menentukan letak simpul keempat ada beberapa cara ya. Biasanya kalau di sekolah atau di buku-buku ya, itu menggunakan cara rumus. Jadi ada rumus untuk menentukan letak simpul dan letak perut pada gelombang stasioner, ujung terikat dan ujung bebas ya. Berarti nanti ada 4 rumus yang harus kalian hafalkan. Nah, tetapi di video kali ini kita akan mencoba menggunakan cara lain ya. Jadi kita tidak akan menggunakan rumus, melainkan menggunakan metode gambar. Menurut saya ini jauh lebih mudah ya, karena kalian tidak perlu menghafal banyak sekali rumus untuk menentukan letak simpul dan letak perut. Prinsipnya adalah hitung dulu panjang gelombangnya ya. Nah, di sini kan diketahui cepat rambat dan frekuensi. Panjang gelombang itu lambda ya. Nah, kita tahu yang namanya panjang gelombang itu kan cepat rambat dibagi dengan frekuensi. Ya sudah, berarti cepat rambatnya 4,5, kemudian frekuensinya 1/8. Dari sini kita tahu bahwa panjang gelombangnya itu adalah 4,5 kali 8, sama dengan berapa? 36 cm. Nah, adik-adik, kalau kita bicara gelombang stasioner, panjang satu gelombang, kalau digambarkan nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambarnya nggak usah bagus-bagus ya. Nah, ini disebut panjang satu gelombang. Jangan bingung dengan gelombang berjalan ya. Kalau gelombang berjalan itu kan seperti ini bentuknya. Nah, ini satu gelombang ya. Kalau gelombang stasioner tinggal ditambahi. Nah, ini juga satu gelombang ya. Ini sama ini kan sama ya gambarnya ya. Nah, berarti ini adalah satu gelombang pada gelombang stasioner. Jelas ya? Berarti kalau misalkan ini saya potong ya menjadi 2 ya, berarti nanti jadi seperti ini ya. Nah, ini berapa gelombang? Nah, ini berarti setengah gelombang. Kalau ini satu gelombang, 1 lambda, maka yang ini 1/2 lambda atau setengah gelombang. Kalau ini saya potong lagi menjadi 2 ya, bisa membayangkan ya. Jadi seperti ini ya bentuknya kurang lebih. Nah, ini berarti berapa gelombang? Ini berarti 1/4 gelombang atau 1/4 lambda. Oke? Nah, dari konsep ini kita akan coba untuk menerapkan di soal kita kali ini ya. Jadi kita akan menghitung letak simpul keempat. Simpul keempat itu letaknya di sini. Nah, ini ada berapa gelombang? Ya tinggal kita hitung ya. Kalau terhadap ujung pantul ini berarti terdiri dari satu gelombang ditambahi lagi setengah gelombang. Berarti totalnya 1/2 gelombang atau 3/2 lambda. Nah, artinya S4 sama dengan, ya saya tulis ini ya, jadi S4 itu sama dengan 3/2 lambda.
sama dengan 3/2 kali 36 ya, lambdanya 36 cm. 2 dengan 36 kalau saya coret itu kan 18 ya. 18 kali 3 sama dengan 54 cm. Nah, adik-adik yang ditanyakan itu adalah letak simpul keempat terhadap titik asal getaran. 54 cm itu kan diukur terhadap ujung pantul ya, berarti yang ditanyakan itu sisanya ya. Berarti S4 sama dengan 100 dikurangi 54 sama dengan berapa? 46 cm ya. Jawabannya simpul keempat terletak 46 cm terhadap titik asal getaran. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan berkomentar di bawah ya. Nanti pasti saya akan jawab pertanyaan kalian. Kita lanjutkan untuk menghitung letak perut ketiga ya. Perut ketiga itu ada di sini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi perut ketiga kita hitung dulu selalu terhadap ujung pantul ya. Jadi selalu kita hitung terhadap ujung pantul. Ini perut ketiga. Saya pakai warna merah aja biar kelihatan ya. Nah, ini perut ketiga. Ada berapa lambda? Oke, kita hitung sama-sama ya. Kalau ini kan 1 gelombang, betul ya? Kalau ini berapa gelombang? Ini 1/4 gelombang ya, berarti totalnya ada 1/4 gelombang. Nah, ini 1/4 lambda ya. Artinya perut ketiga itu sama dengan berapa? Perut ketiga sama dengan 1/4 kali 36 cm ya. Jadi lambdanya kita masukkan 36 cm. 1/4 itu 5/4. Betul ya? Berarti 5/4 kali 36. 4 dengan 36 kalau dicoret kan jadi 9 ya 36-nya ya. 9 kali 5 sama dengan 45 cm. Ingat, ini adalah jarak perut ketiga terhadap ujung pantul. Yang ditanyakan itu selalu terhadap apa? Titik asal getaran. Nah, ini ya, yang ditanyakan terhadap titik asal getaran. Panjang kawatnya 100, berarti yang ditanyakan itu adalah sisanya ya, 100 dikurangi 45. Sama seperti ketika kita menghitung S4. Jadi perut 3 sama dengan 100 dikurangi 45 sama dengan 55 cm terhadap titik asal getaran. Baik, demikian tadi adik-adik pembahasan kita kali ini, yaitu menghitung letak simpul dan letak perut pada gelombang stasioner ujung terikat. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menghitung letak simpul dan letak perut pada gelombang stasioner ujung bebas ya, tentunya prinsipnya sama. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa juga untuk klik like, kemudian bagikan video ini ke teman-teman kalian semuanya supaya bisa mendapatkan manfaat ya dari video kita kali ini. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.